dagelan politik 96 itu yang aslinya. Jadi kalau yang dia posting yang ini ya, itu bukan akun saya. Widya Dagelan Politik 1, Widya Dagelan Politik 2, Widya Dagelan Politik itu bukan punya saya. Jangan kalian mau follow yang itu. Ya ini akun saya yang berbicara, yang setit ini. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Ibu ini harusnya dapat penghargaan loh, karena sudah membongkar kasus besar yang harusnya dikawal sama penegak hukum, karena sudah meringankan tugas mereka. Kalau bukan karena Bu Widya, belum tentu Ibtu Rudiana ketangkep. Udah tahu kan mafia hukum bagaimana cara kerjanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, pasti teman-teman kebingungan ya dengan akun TikTok Bunda Widya yang hilang, yang kena banned ya teman-teman. Dan di sini Bunda Widya akan memberitahukan akun TikTok yang baru teman-teman ya. Seperti apa penjelasan dari Ibu Widya? Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Check it out. Maaf, yang mau posting akun yang model begini bilang follow itu akun barunya, karena akun saya berarti itu akun yang men-take down akun saya. Kalian harus hati-hati. Akun saya yang asli piti-piti terbaru ya, piti-pitinya terbaru, dan dagelan politik nggak ada Widyanya ya, dagelan politik 96 itu yang aslinya. Jadi kalau yang dia posting yang ini ya, itu bukan akun saya. Widya Dagelan Politik 1, Widya Dagelan Politik 2, Widya Dagelan Politik itu bukan punya saya. Jangan kalian mau follow yang itu. Ya ini akun saya yang berbicara, yang setit ini. Itu aslinya. Widya Dagelan Politik 96. Jadi kalian harus. Halo guys, ini akun saya yang baru ya, Dagelan Politik 96. Tapi Anda perhatikan ya, akun saya itu di take down biasalah ya. Orang yang selalu men-take down akun kita tuh udah hafal saya siapa namanya ya. Salah satu ada nama akunnya Edi Brin ya, itu selalu setiap kita live itu dilaporkan. Dan perhatikan akun yang palsu-palsu yang memakai profil-profil macam saya itu, tolong ya nih diperhatikan. Jadi followernya baru 7.000, itu bukan saya, ini palsu semua, ini akunnya palsu semua ya. Masih ada lagi ya, Dagelan Politik, Widya Dagelan Politik, dia nanti banyak sekali bro orang yang pengen tenar naik followernya dengan cara memalsukan akun. Jadi boleh-boleh aja kalian pakai yang namanya foto, tapi jangan memalsukan yang namanya akun saya. Ini kalau yang Widya Dagelan Politik ini bro ya, banyak. Ada yang Widya Dagelan Politik berapa tuh, 2 ya, ada juga. Terus ada Widya Dagelan Politik itu banyak sekali ya, kru-krunya mereka tuh membenarnya mengatasnamakan bahwa akun saya yang palsu, padahal mereka yang palsu. Jadi perhatikan ya bro, bantu saya ya. Jadi kita harus semangat powerful tentang kasus Vina ini ya, karena mendekati ini ya, mendekati selesai, kita menemukan titik terangnya ya, siapa pelakunya, siapa ininya. Jadi mohon di follow kembali akun saya yang ini, yang baru ada satu ya, Dagelan Politik 96. Jadi banyak sekali yang memalsukan akun-akun saya, diantaranya Widya Dagelan Politik 2, Widya Dagelan Politik 1 itu ya, berujungkan nama Widya. Itu bukan Widya ya, saya yang ini. Nah yang terpenting, apapun saya bisa bersuara, saya tetap bisa mengintip orang-orang melalui akun lain ya, khusus yang memantau mereka.
Jadi untuk kita pembuatan akun ini baru saya bikin di sini. Harap-harap guys ya, mohon di follow kembali ya fans-fansnya yang ada di YouTube. Tolong. Jadi untuk yang akun palsu-palsunya mohon diperhatikan. Nah, yang model-model begini, mereka mengambil-ngambil akun saya semua, ini nyomot-nyomot. Jadi mulai sekarang saya verifikasi kembali. Tidak bagi orang-orang yang meminta, saya kan kurang baik kayak gimana sama kalian, Mbak? Boleh enggak Mbak Widya saya share, silakan ya, memperamai saya tuh dengan ikhlas hati, tapi jangan membuat profil dengan yang sama. Bedakan fotonya ya bro, jangan mengataskan namanya Widya ini ya. Kalian udah tahu karena kalian juga merepot. Ada orang yang jahil juga, akun-akun yang begini merepot akun saya. Di sini kan terdeteksi bro, di yang namanya ini saya ini ya, email saya ini terdeteksi siapa yang melaporkan saya merepot akun saya. Jadi saya terima kasih buat orang yang ini yang punya akun dagelan politik ini merepot konten-konten saya. Jadi ya saya mohon maaf, bukannya Anda itu udah DM ke saya meminta yang namanya Mbak mohon dibuka unduhannya, udah saya bukakan, tapi ternyata kalian masih tetap aja jahat sama saya seperti ini. Saya harap kalian kalau benar-benar sportif untuk kita bersama ya tentang kasus Vina ini ya, tentang kasus korupsi, sportif bro, jangan begini. Tapi ya saya harap, saya kan udah bilang di DM kalian itu ya, boleh-boleh saja share, udah saya buka ya kan, boleh-boleh saja share, tapi jangan merepot konten. Jadi seperti ini. Nah termasuk ada orang yang bocel 2 ya, bocel street 2 itu ya. Jadi saya mohon ya, akun-akun yang ada 3 akun yang mirip banget seperti ini itu bukan saya ya bro ya. Semoga teman-teman kita yang polisi di sana, banyak orang yang mau upload, termasuk dulu ada upload di captionnya itu ada yang menyalahgunakan, jadi dikiranya itu saya ya, banyak sekali jadi itu saya ya. Jadi kalau kalian memperhatikan ya, dari TikTok itu saya upload ke YouTube misalnya ya, misalnya itu nggak ada ininya apa namanya, airnya, namanya di situ udah saya upload sendiri. Jadi kalian perhatikan yang ada di YouTube ya. Berarti video kalau lebih dulu mereka itu apa namanya diperhatikan gitu, konten-konten mereka itu ya. Pasti kalau yang di TikTok duluan saya ya, kalau yang di TikTok. Setelah dari situ nanti saya kan baru edit pindahin ke yang namanya YouTube. Jadi ini ya bro, tolong buat teman-teman kita sportif bro. Kita ini, saya ini ya menelusuri kebenaran ini, menelusuri keadilan ya, agar kita negara kita ini hukum bisa cemerlang. Juga untuk orang-orang yang di pengacara-pengacara yang bermuka 2. Jadi sportif lah bro, kita ya harus semangat. Jangan begini tapi caranya ya, ini aku yakin orang-orang yang calon-calon itu ini yang model-model begini, calon-calon apa namanya itu nggak berani lab ya. Kalau orang-orang yang begini aslinya ya nggak berani lab ya, nggak berani itu ini ya, siaran langsung nggak berani orang-orang yang model begini. Jadi kalau yang ada akun asli Nyai kan, Nyai pasti live streaming. Ini kalau yang ini nggak bisa, dia mereka nggak live ini ya, nggak pernah siaran langsung. Jadi perhatikan aja, kalau yang nggak pernah siaran langsung itu bukan saya ya. Jadi harap-harap kalian di take down juga yang begini. Oke, jadi kita harus sportif. Oke, salam NKRI. Nah itulah tadi teman-teman penjelasan dari Bunda Widya terkait akunnya yang kena banned ataupun hilang. Dan saya informasikan kembali akun Bunda Widya yaitu Dagelan Politik 96. Nah sesaat lagi kita akan mendengarkan bocah kemarin sore kata dia ya, tapi ucapannya itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Gimana selengkapnya? Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Check it out. Dan kira Bu Widya ini nangis karena takut? Kalian salah besar. Buat kalian yang mirip-miripkan saya dengan Bu Widya, tonton video ini sampai habis.
Tangis orang seperti itu bukan lagi tangisan takut, tapi kecewa yang gak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Wanita hebat dan berani seperti Bu Widya harusnya dilindungi hukum, bukan diintimidasi, apalagi diteror. Jika ada yang meneror, ada yang salah dengan oknum tersebut. Kalau Bu Widya tidak mengatakan kebenaran, tidak mungkin dia seberani itu. Saya juga berani karena hati nurani saya menggerakkan. Meskipun apa yang dialami Bu Widya nggak beda jauh juga dengan apa yang saya alami. Mungkin lebih berat ujiannya Bu Widya sih. Selain dapat teror, juga ancaman. Pantesan buru-buru RUU Polri ini disahkan. Ini yang namanya pembungkaman. Ini yang namanya sahabat Polri. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Ibu ini harusnya dapat penghargaan loh, karena sudah membongkar kasus besar yang harusnya dikawal sama penegak hukum, karena sudah meringankan tugas mereka. Kalau bukan karena Bu Widya, belum tentu itu Rudiana ketangkep. Udah tahu kan mafia hukum bagaimana cara kerjanya? Ya percuma juga sih ngarep. Manusia bisa berbohong, tapi satu-satunya anggota tubuh manusia yang tidak bisa berbohong itu matanya. Dan saya bisa nilai siapa Bu Widya hanya dari tatapannya. Sekalipun suaranya lantang dan ucapannya benar, orang yang berakal dan berperasaan akan merenung, bukan malah tersinggung. Hanya bersuara tentang keadilan, kenapa malah jadi diadili? Koreksi kalau benar. Hukum kok dibuat sesuka hati? Sekarang iya, kalian bisa seenaknya. Kalian kira Allah itu diam? Tinggal tunggu aja tanggal mainnya nanti. Tidak ada orang hebat yang berani mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Itu sudah melebihi apapun. Semoga didengar Presiden dan Kepala Polri. Kalau mau Indonesia jadi negara yang ramah bagi generasi kalian nanti, benahi undang-undang pasal-pasal hukum di negara ini. Jangan main bungkam orang yang berani untuk bersuara. Jangan hanya memihak kalangan atas saja. Nanti sekalinya kalangan atas itu jatuh, bakal jadi bumerang buat dirinya dan kalian. Tegakkan Pancasila, apalagi sila kelima dengan teguh. Indonesia terpecah belah karena banyaknya pejabat penegak hukum yang semakin menekan rakyat bawah. Adili orang-orang mafia hukum itu seberat-beratnya. Saya sangat tidak suka penindasan. Stop bicara merakyat kalau undang-undang hanya untuk melindungi kepentingan pejabat. Jangan bicara sumpah mengatasnamakan Tuhan. Aturan Tuhan saja diselewengkan. Stop menjadikan tersangka orang-orang yang tidak bersalah. Begitu banyak kasus yang tidak terselesaikan, akhirnya mencari tumbal untuk merekayasa semuanya. Semudah itukah hukum dicela dan dihina? Apakah Pancasila hanya logo aja? Sekali lagi tolong kawal Bu Widya dan lindungi orang-orang yang melakukan penelusuran. Kenapa banyak terjadi kebohongan di tiap kasus? Karena yang benar tidak punya uang, selalu dijadikan tumbal dan kambing hitam. Saksi-saksi bisa dibayar dan diancam nyawanya. Kalau hukum di negara ini tegas, saya yakin penjahat bertindak saja segan. Saya rasa nggak perlu ahli hukum untuk bicara keadilan di negeri tempat saya tinggal, sekalipun nyawa saya taruhannya, karena saya punya Allah. Salam hormat dari saya, bocah kemarin sore yang paling nggak suka sama penindasan di negeri ini. Share videonya, dan kawal Bu Widya. Nah itulah tadi teman-teman, gimana respon kalian terkait video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.